Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Haliza dengan NIM 12350121563 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse dengan dosen pengampu Ibu Siska Kurnia Gusti STMSC. Nah, di sini untuk UTS-nya itu sendiri yaitu membuat video praktikum terkait transaksi penjualan dengan field yang digunakan seperti yang tertera. Nah, jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi sebelum memulai data integration-nya, yang pertama kita harus mengaktifkan SAM control panel-nya dulu. Jadi kita di sini startnya Apache sama MySQL. Seperti yang bisa dilihat di sini, dua-duanya sudah running. Nah, terus habis itu kita buka localhost-nya phpMyAdmin, kita enter. Nah, di sini sudah bisa dibuka. Terus kita langsung ke basis data. Dan nah, tadi saya udah input database P-Minimart seperti yang di soal UTS. Nah, ini sudah terinput semua. Dan soal UTS-nya itu dia ingin agar transaksi penjualannya itu ada isinya. Nah, isinya itu dari Excel yang sudah ada di tools DWH-nya. Di ini. Jadi kita harus pindahin data di sini ke sini, ke database di table transaksi penjualan ini targetnya. Nah, jadi langsunglah kita baru bisa mulai ke Pentaho data integration-nya. Oke, tutup dulu. Jadi yang pertama kita itu pilih new transformation, terus view-nya database connection, kita klik kanan new, terus connection name-nya itu koneksi P, dengan connection type-nya itu MySQL, aksesnya tetap native, hostname-nya pakai yang dari sini, terus paste, ya ampun, sorry, database name-nya itu ini P-Minimart. Terus ini port numbernya dibiarin aja, username-nya root. Terus kita tes. Nah, connection to database is okay, berarti ini udah bisa dipakai. Udah terkoneksi. Terus kita oke. Nah, terus langkah selanjutnya di tab desain ini kita cari Microsoft Excel input ini, kita drag ke kanvas, terus kita double klik. Ini kita ubah jadi Apache POI, terus kita browse ke yang tadi ini, penjualan ini. Nah, kita open, terus kita add. Nah, terus abis itu kita ke sheet, kita get sheet name, ini dipindahin ke your selection, terus oke.
Terus habis itu di fieldnya kita get fields from header row. Nah ini udah ada semua fieldsnya. Kalau udah kayak gini kita oke. Ini done untuk input Microsoft Excel-nya. Terus langkah selanjutnya di desain ini kita cari table input. Ini misalnya ini cabang, connectionnya ya benar, harus selectnya untuk tabel cabang. Jadi di sini tadi saya udah nge-list duluan di notepad saya. Jadi sini yang pertama kita select all from PMS cabangnya, tinggal kopas ke sini, terus oke. Nah terus kita melakukan hal yang sejenisnya ke tiap table. Ini untuk kota, terus ini kota, oke. Terus lagi ini provinsi, ini oke. Bentar. Ini pakai P tadi aku salah. Nah, terus habis itu di provinsi produk, kita oke. Terus kategori oke. Terus harga ya ini ya. Oke, sama karyawan. Ini untuk table inputnya udah dikonfigurasi, udah diinput semua di sini. Nah, selanjutnya kita di sini memakai lookup. Pakai stream lookup. Nah, stream lookup yang pertama tuh ini lookup cabang. Kayaknya kita tambahin dulu semuanya. 2, 3, 4, 5, 6. Ini lookup kota. Oke. Terus ini lookup provinsi. Terus habis itu ya, habis itu lookup produk ya. Lookup produk. Oke. Terus lookup kategori.
dan lookup harga. Oke. Kita geser dulu sini. Nah, kita rapiin dulu. Ini. Atas sedikit. Oke, nice. Nah, terus kita hubungkan dulu. Ini kita klik shift di keyboard sambil kita hubungkan kayak gini. Terus di sini kita hubungkan cabang sini ke sini. Terus ini kita hubungkan sini, provinsi ke sini, produknya ke sini, buka produk ke sini, kategorinya ke sini, terus ini ke harga di sini. Udah. Ini udah. Terus kenapa karyawannya itu nggak dihubungkan? Ada penjelasan dari saya gitu. Jadi di sini tuh table input karyawan itu sengaja dibiarin sendiri, jadi nggak terhubung sama mereka karena sumber file data kita yang di Excel tadi itu. Ntar saya buka dulu di sini. Nah, untuk di sini tuh kan datanya tuh kan agregat ya, atau rekapitulasinya total penjualan bulanan di sini kan. Jadi bukan data transaksi harian per struk gitu. Jadi di dalam Excel ini nggak ada kolom primary key untuk kode karyawan gitu. Jadi kalau dipaksain untuk dihubungkan sama table ini gitu, takutnya one to many gitu kan. Jadi pentahonya nanti bakal otomatis ngambil data karyawannya pada baris pertama di setiap cabang. Jadi takutnya tuh ini warehouse yang kita buat nih jadi nggak valid karena penjualan di cabang tersebut kayak apa ya, seolah-olah tuh dilakukan oleh satu orang karyawan gitu sepanjang bulan. Jadi biar menjaga validitas data di sini gitu, data transaksi bulanan ini, jadi karyawan tuh terpaksa di drop gitu, maksudnya tidak diikut sertakan di praktik kali ini gitu, karena itu bentrok lah sama data Excel sama data di SQL-nya. Tapi tetap ada di sini. Cuma nggak diajak gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Baru kita lanjut ke langkah selanjutnya yang paling krusial, yaitu kita mengkonfigurasikan table-table ini ke lookup-nya. Jadi langkah pertama tuh di lookup cabang nih kita klik 2 kali, terus lookup stepnya untuk cabang. Untuk fieldnya itu kode cabang dan ini. Terus untuk fieldnya itu nama cabang.
type-nya string, sama kode kuota. Ini string juga. Terus selanjutnya untuk lookup kuota, lookup stepnya itu dari tabel kotaknya, terus fieldnya itu kode kuota ini, terus fieldnya tuh nama kota sama kode provinsi. Kode provinsi. Terus tipenya itu string, dua-duanya. Ini udah, terus kita oke. Ini enable kan ya. Terus yang ketiga yang provinsi, lookup stepnya dari provinsi, terus fieldnya itu kode provinsi ini, terus fieldnya kode provinsi. Terus untuk di retrieve-nya fieldnya itu di sini nama provinsi dengan new name-nya itu provinsi. Terus type-nya itu string lagi. Ini udah, kita oke. Terus yang keempat lookup produk, stepnya dari table produk, terus value-nya field-nya ini pakai kode produk dengan lookup field-nya itu kode terus core produk. Terus untuk field-nya itu kok dia nggak kepencet ya. Terus field ini yang pertama kode satuan dengan new name-nya kode satuan kayak gini, kode spasi satuan, type-nya string, lalu sama kode kategori, type-nya juga string. Udah kayak gini kita oke. Terus lookup kategori, dia dari tabel kategori, terus fieldnya value-nya kode kategori ini, lookup fieldnya juga kode kategori. Terus field to retrieve-nya nama kategori dengan new name-nya nama spasi kategori. Terus type-nya itu string juga. Terus kita oke. Dan terakhir lookup harga dari table harga. Terus lookup the value-nya itu mana ya, kode produk yang pertama ini, kode produk ini, sama ini ada dua nih dia di harga, kode produk sama kode cabang. Harga berlaku cabang, bentar, bukan kan, kode cabang juga. Nah, harga berlaku tuh di sini, harga berlaku cabang, new name-nya spasi aja, harga berlaku cabang, dengan type-nya itu di sini dia number karena mau dikalkulasi. Yang satu lagi tuh dia modal cabang. Ini nggak usah, tapi type-nya number. Nah gini udah oke, kita oke. Terus nah ini sudah kita integrasikan ya, udah dikonfigurasi kayak table ke lookup masing-masing. Nah terus untuk selanjutnya kita pakai kalkulator. Nah ini dia, kita drag ke sini. Nah terus di kalkulator ini
kita hubungkan dari harga ke kalkulator. Oke. Nah, terus di sini kita new fieldnya itu total modal, itu kayak yang di Excel, enggak sih? Cek dulu. Ini oke, berarti sama kayak yang di sini kah? Oh ya, ada total modal sini. Ntar total modal calculationnya itu dia pakai A kali B ya untuk total. Terus kita oke. Field A-nya itu jumlah. Terus field B-nya itu modal cabang. Ini value-nya tuh number. Nih. Nah, terus yang kedua, coba lihat lagi keuntungan produk. Yang kedua itu keuntungan produk. Keuntungan produk. Spasi ya, bentar. Ya, keuntungan produk. Terus dia tuh pakai A kurang B. Field A-nya tuh total pendapatan. Mana nih? Ini. Dan field B-nya itu total modal. Ya, total modal betul. Value-nya number. Kayak gini udah, terus kita oke. Done untuk kalkulator. Terus langkah selanjutnya kita step selanjutnya tuh select values. Kita nambahin select values. Habis kalkulator, dia di sebelah kalkulator ya. Di sini kurang ke bawah dikit, nggak lurus. Dah. Nah, kita hubungkan dulu dari kalkulator ke select values. Terus kita double klik, kita get field to select. Oke, jadi kayak begini. Terus kita coba oke dulu. Oke, harusnya udah oke sih. Dari select values, habis itu yang terakhir output, table of output, table output atas dikit. Nah, nih terus target table-nya itu di sini transaksi penjualan. Oke. Terus oke sih, ini aja kan. Oh ya, truncat table-nya diaktifin. Nah, dan specify database field push batch bisa. Ini oke. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk langkah pentawonnya. Terus ya kita coba run, mana tahu ada error. Oke. Launch. Error di table output. Ntar aku ganti table gini aja deh. Table. Terus transaksi penjualan iya, truncat.
Ininya belum get fields. Terus oke, kita coba run lagi, launch. Masih ya. Hmm, itu karena apa? Oke, harusnya setelah saya cari tahu sih, kayaknya di select values nih ada yang rancu ya. Karena pas dilihat di sini juga jumlahnya ini cuma 11 kan, tahun, bulan, kode cabang, kode produk, nama produk, jumlah, total pendapatan, harga berlaku cabang, total modal, dan keuntungan produk. Jadi harusnya tabelnya ada 11 bukan 19. Terus kalau di select values ini kan ada 19. Mungkin kita edit mapping. Kalau lebih fun input output fields. Bisakah kayak gini? Coba oke dulu. Nah kan, dia jadi jumlahnya jadi 11. Terus kita coba oke. Terus di output table-nya juga di database field-nya kita clear and add all. Nah, ini jadi 11 dia. Terus kita coba run lagi. Harusnya sih udah bisa. Nah, kan alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi begini untuk Pentaho data integration-nya udah selesai. Terus alhamdulillah. Terus abis itu langkah selanjutnya kita buat agar dia muncul di sini hasilnya. Caranya simple. Dari output table ini kita SQL, terus kita table transaksi penjualan bla 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 nih. Terus kita execute. Nah, ini udah semuanya udah dieksekusi ya sama SQL-nya. Oke. Terus kita udah juga ini. Itu udah semua kah? Oke. Terus kita close. Terus ya udah dulu. Kita lihat dulu di sini. Segarkan jedor. Nah, ini sudah muncul di um, database di PHP-nya, di vMiniMart-nya sudah muncul datanya di table transaksi penjualan. Untuk mastiin nih. Nah, dari tahun, bulan, sampai keuntungan produk muncul semua. Nih, sampai akhir nih. Nah, jadi sudah selesai untuk ujian tengah semester data warehouse. Oh ya, terakhir, karena tadi saya baru baca lagi dengan lebih jelas. Harusnya nama table ini diubah ya. Kita ubah tabelnya di sini. Jadi ini kan data penjualan tahun 2008 Januari gitu. Ini terus ini coba kita lihat sini. Nah ya, dia udah berubah jadi data penjualan ya. Data penjualan 2081. Terus harusnya aduh, kita harus ubah juga yang di aplikasinya, di Pentaho-nya. Bentar. Ini
um, loading. Nah, di sininya harusnya kita ubah juga jadi ke sini. Oke. Pastikan aja. Nah, udah done. Sorry. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan tentang UTS Data Warehouse dari saya. Bila ada kesalahan baik dari penjelasan maupun perkataan saya, mohon dimaafkan karena di sini saya juga kita sama-sama belajar. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.